Biografi Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan tayangan kami, Pesantren Virtual 9. Dengan topik, Biografi Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, Tarim Yaman. Bila bermanfaat silakan subscribe, like dan share. Kelahiran, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar, lahir pada hari Senin tanggal 4 Muharram 1383 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 27 Mei tahun 1963 Masehi, pada pagi hari sebelum terbit matahari, di Tarim Hadramaut Yaman. Beliau tumbuh di antara keluarga soleh dan berilmu. Ayah beliau, Habib Muhammad bin Salim adalah seorang ulama terpandang yang mencapai derajat mufti dalam mazhab Syafi'i. Kakek beliau Habib Hafid bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim juga adalah seorang ulama yang produktif. Sedangkan saudara tertua beliau yaitu Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid adalah seorang ahli fikih yang menjadi pemuka para mufti kota Tarim. Pendidikan. Ketika Habib Umar bin Hafid masih kecil usia 7 tahun, setiap malam Habib Muhammad bin Hafid ayahandanya membangunkan Habib Umar untuk sholat tahajud. Habib Muhammad terkadang melihat Habib Umar kecil terkantuk-kantuk di saat tengah melakukan sholat tahajud. Pada suatu saat ada seorang tamu melihat hal tersebut dan berkata, "Anakmu terlalu kecil, kasihan. Umurnya belum pantas untuk ibadah seperti ini." Habib Muhammad menatap Habib Umar dan kemudian berkata kepada tamunya, "Anda akan menjadi saksi, tunggulah dan lihat, akan jadi apa anak ini di kemudian hari." Cinta terhadap ilmu dan kaum solihin telah tertanam dalam jiwa Al-Habib Umar sejak beliau telah menghafal Al-Quran dan mempelajari ilmu-ilmu dasar agama. Ketika beliau berumur 9 tahun ayah beliau yaitu Habib Muhammad bin Salim diculik oleh orang-orang komunis yang saat itu sedang berkuasa di kawasan Yaman Selatan. Ayah beliau diculik lantaran tegas dalam menyampaikan dakwah dan kebenaran, hingga sampai saat ini beliau tidak diketahui keberadaannya. Ketika beliau masih kecil, keadaan Hadramaut tidak kondusif. Tekanan dan intimidasi dilakukan kepada para ulama dan pengajar. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat Habib Umar, dengan sembunyi-sembunyi beliau belajar pada ulama di masa itu. Selain belajar pada ayahandanya, Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau juga belajar pada Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syihab, Al-Munsib Al-Habib Ahmad bin Ali bin Syekh Abu Bakar, Al-Habib Ibrahim bin Agil bin Yahya di kota Tais Yaman, juga kepada Al-Habib Imam Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf, Habib Abdullah bin Syekh Al-Aidrus, Habib Abdullah bin Hasan Bil-Faqih, Habib Umar bin Alwi Al-Kaf, Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad, Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, Syekh Al-Mufti Fadl bin Abdurrahman Bafadl dan Syekh Taufik Aman. Di samping itu dalam kesempatan inilah beliau ke Haramain untuk berhaji. Beliau juga menyempatkan untuk mengikat hubungan dengan banyak ulama di sana. Dari tangan merekalah Al-Habib Umar menguasai berbagai disiplin ilmu, mulai dari ilmu fikih, tauhid, usul fikih, sejarah, tata bahasa, hingga ilmu tazkiyah, tasawuf. Dan sejak umur 15 tahun, beliau telah terbiasa untuk menyampaikan ilmu yang didapatkan dari guru-gurunya itu dalam rangka dakwah ilallah. Sembari terus belajar, semenjak usia 15 tahun beliau telah mengajar dan berdakwah. Kemudian pada permulaan bulan Safar 1402 Hijriah yang bertepatan dengan bulan Desember tahun 1981 Masehi, beliau pindah ke kota Baida dan menetap di Ribat Al-Hadar. Di sana beliau berguru kepada Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hadar dan Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Dewasa itu beliau gencar berdakwah dan mengajar di sekitar kota Baida, Hudaidah dan Tais. Di kota Tais inilah beliau berguru kepada Al-Alama Al-Musnid Ibrahim bin Umar bin Akil. Kemudian pada bulan Rajab 1402 Hijriah, yang bertepatan dengan bulan April tahun 1982 Masehi, beliau berkunjung ke Haramain. Di sana beliau berguru kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf, Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad, Habib Abu Bakar Al-Attos bin Abdullah Al-Habsyi. Beliau juga memperoleh ijazah sanad hadits dari Al-Musnid Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani dan Muhaditsul Haramain Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki serta sejumlah ulama lainnya. Guru-guru Habib Umar bin Hafid, Habib Muhammad bin Salim, ayah beliau sendiri. Habib Muhammad bin Alwi bin Syahab, Habib Ahmad bin Ali bin Syekh Abu Bakar, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hadar di kota Baido Yaman. Habib Ibrahim bin Agil bin Yahya di kota Tais Yaman.
Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman Assegaf. Habib Abdullah bin Syekh Al-Aidrus. Habib Abdullah bin Hasan bil Faqih. Habib Umar bin Alwi Al-Kaf. Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad. Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Syekh Al-Mufti Fadol bin Abdurrahman Bafadol. Syekh Taufik Aman. Al-Alama Al-Musnid Ibrahim bin Umar bin Akil. Al-Musnid Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Muhaditsul Haramain Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Sosok pendakwah. Waktu beliau seakan hanya untuk dakwah, tiada menit dan detik kecuali beliau sibuk dengan urusan dakwah. Beliau kerap kali melakukan perjalanan ke berbagai penjuru dunia, mulai dari Haramain, Syam, Mesir, Afrika, Asia Tenggara, hingga ke daratan Eropa. Kita ketahui sendiri Al-Habib Umar setiap tahunnya pada bulan Muharram mengunjungi Indonesia. Dakwah beliau juga sangat dirasakan kesejukannya dan disambut dengan hangat oleh umat Islam di Indonesia. Masyarakat menyambut beliau dengan sangat antusias dan hangat, mengingat bahwa kakek beliau yang kedua, Al-Habib Hafiz bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim, berasal dari Bondowoso, Jawa Timur, Indonesia. Dakwah beliau yang sangat indah dan sejuk itu yang bersumber dan kakek beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sangatlah diterima oleh berbagai kalangan, baik pemerintah maupun rakyat, kaya ataupun miskin, tua maupun muda. Di Indonesia, Al-Habib Umar sudah beberapa kali membuat kerjasama dengan banyak pihak, bahkan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Ditjen Kelembagaan Keagamaan Departemen Agama Indonesia, meminta pembuatan kerjasama dengan Al-Habib Umar dan Darul Mustafa, untuk pengiriman SDM yang berkualitas, khususnya para kiai, pimpinan pondok pesantren, untuk mengikuti program pesantren kilat selama 3 bulan di bawah bimbingan langsung Al-Habib Umar. Sampai saat ini, banyak sudah santri-santri di Indonesia yang menuntut ilmu di pondok pesantren yang beliau pimpin, Darul Mustafa di Hadramaut, dan telah melahirkan banyak dai-dai yang meneruskan perjuangan dakwahnya di berbagai daerah di Indonesia. Mendirikan pesantren. Selanjutnya pada tahun 1413 Hijriah, 1992 Masehi, beliau pindah ke kota Syiher dan mengajar di Ribatsyir. Beliau menetap di sana selama beberapa tahun. 1 tahun setengah, sebelum ke Syiher, beliau tinggal di Oman untuk mengajar dan berdakwah di sana. Setelah itu beliau kembali ke kota Tarim, dan pada tahun 1414 Hijriah, 1994 Masehi, beliau mulai merintis pendirian pesantren, Darul Mustafa, yang kemudian secara resmi berdiri pada hari Selasa 29 Zulhijjah 1417 Hijriah tanggal 6 Mei tahun 1997 Masehi. Kisah teladan. Ketika Habib Umar Al-Hafid lebih memilih janda. Dikisahkan, bahwa ketika Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid telah berusia 25 tahun dan sudah siap untuk menikah, sang guru yaitu Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hadar pun memberikan tawaran kepada Al-Habib Umar, untuk menikah dengan salah satu putrinya. Al-Habib Umar pun disuruh untuk memilih salah satu di antara 2 putri sang guru. Pilihan pertama adalah putri beliau yang masih muda dan perawan. Dan pilihan kedua adalah putri beliau yang sudah berstatus janda. Tanpa pikir panjang, Al-Habib Umar pun memilih putri gurunya itu yang sudah berstatus janda. Ketika sang guru menanyakan apa yang menyebabkannya menentukan pilihan itu, Al-Habib Umar pun menjawab, "Aku ingin ditemani oleh seseorang yang telah memiliki pengalaman di dalam menjalani kehidupan, karena suatu saat nanti aku akan membawa beban yang cukup berat dalam perjuangan dakwah. Dan satu lagi, yaitu aku ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh kekasihku Nabi Muhammad Al-Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika menikahi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, berumur 25 tahun dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sudah berstatus janda." Akhlak Habib Umar Al-Hafid. Berikut ini ada sekelumit kisah menarik tentang keluhuran budi pekerti Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang dikisahkan langsung oleh penulisnya. Berikut saya akan kutip kisahnya. Semoga lantaran kisah ini membuat kita semakin rindu akan kehadiran beliau di bumi Indonesia pada tahun-tahun berikutnya.